Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fakir Setiawan, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk di 04395822. Adapun pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas satu dari mata kuliah keamanan jaringan, saya akan membuat video tentang serangan jaringan, praktikum sniffing menggunakan Wireshark, dan serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, praktikum cracking password. Di sini saya sudah menjalankan VirtualBox untuk Ubuntu Server. Nah, untuk ketentuan dari praktikum sniffing menggunakan Wireshark, 2 guest OS, satu bertindak sebagai telnet server, satu bertindak sebagai telnet client. Nah, untuk menjadi telnet client, telnet server, saya menggunakan Ubuntu Server, dan untuk telnet clientnya sendiri, saya menggunakan Windows si laptopnya ini. Jadi pertama kita coba login dulu. Di sini hostname Ubuntu Server. Lalu untuk IP-nya dia pakai yang 56.110. Saya coba ping dulu. Sudah berhasil. Kemudian buka Wireshark ya. Nah, untuk memantau aktivitas koneksi dari laptop ke Ubuntu Server, yang digunakan adalah Ethernet 3 ini. Jadi kalau misalkan kita ping lagi, ini trafficnya jalan paling atas. Nah, di sini source-nya, destinasinya 56.110, protokolnya MCP karena ini kita ping. Oke, kita selanjutnya mencoba terhubung menggunakan telnet. Di sini saya sudah melakukan konfigurasinya. Ini saya bisa masuk admin server, lalu IP dia di 5810. Nah, ini sama seperti dari yang Ubuntu Server yang ada di VirtualBox. Nah, kemudian kita putuskan koneksi. Nah, di sini selain telnet, saya juga sudah mengkonfigurasi SSH. Jadi nggak bisa. Salah.
IP-nya. Nah, di sini saya sudah terhubung kembali menggunakan SSH. Informasinya sama. Nah, protokol yang pertama kita akan cek adalah protokol dari Telnet, karena kita pertama terhubung ke server menggunakan Telnet. THCP string. Nah, di sini passwordnya admin. Untuk usernya ini dia admin user. Dan di sini dia IP A. Ini saya ketikkan tadi hostname, lalu dia muncul untuk server. Lalu saya ketikkan IP A untuk lihat IP address, lalu dia di ini juga muncul. Passwordnya admin. Nah, kalau kita lihat yang SSH, nah di sini dia ada informasi yang bisa diambil karena dia terenkripsi. Jadi meskipun Telnet dan SSH merupakan protokol yang sama, protokol yang digunakan untuk melakukan remote access, Telnet jauh lebih tidak aman karena dia tidak memiliki enkripsi pada data, sehingga ketika di sniffing menggunakan Wireshark, semua informasi yang dimasukkan atau yang di input oleh user akan terbaca begitu saja gitu tanpa ada proses enkripsi. Seperti yang di sini Ubuntu server loginnya di admin user, lalu ada password, lalu tadi kita ketikkan ini saya ketikkan clear, dia ada lognya di sini, hostname, perintah hostname, perintah IP untuk melihat IP address, semuanya terbaca karena tidak ada proses enkripsi. Berbeda dengan SSH yang dienkripsi, jadi meskipun aktivitas jaringan kita di sniffing menggunakan Wireshark, ya karena dienkripsi tidak ada data yang bisa diambil. Jadi untuk penggunaan secara live memang lebih disarankan menggunakan SSH karena lebih secure. Penggunaan Telnet bisa digunakan hanya untuk keperluan praktek seperti saat ini atau ya kepentingan jaringan lokal yang tidak terhubung ke internet. Telnet dan SSH mirip dengan HTTP dan HTTPS gitu. Jadi kalau saya lihat praktik teman-teman yang lain, mereka mempraktekannya menggunakan tes login dari sini, dari internet ini. Protokol yang digunakan adalah HTTP, jadi dia semua input akan terbaca ya kayak kalau nggak salah ya yang ini nih. Nah ini dia not secure karena cuma HTTP. Jadi kalau misalkan kita menginputkan username atau password atau kita melakukan segala aktivitas akan ditulis begitu saja gitu tanpa melalui proses enkripsi. Saya rasa demikian untuk kegiatan yang pertama. Ini saya close dulu. Nah,
kegiatan yang selanjutnya adalah serangan-serangan terhadap sistem server aplikasi, cracking password. Kalau dari sini praktikum cracking password di sini yang pertama menggunakan contoh dari username dan password yang ada pada perangkat Cisco router. Di sini dia ada dua, secret 5 dan password 7. Kita coba pakai ini, lalu ini websitenya. Sini saya sudah buka bahwa dalam membuat admin atau username dan password dari sebuah akun yang berada di perangkat Cisco, baik itu router maupun switch-nya ataupun perangkat lainnya yang menggunakan sistem operasi Cisco iOS, dia terdapat beberapa tipe password yang bisa diterapkan. Nah, pada contoh ini digunakan dua, yaitu secret 5 dan password 7. Perbedaannya, Cisco tipe 7 menggunakan metode enkripsi Vagueness Cipher, sedangkan Cisco tipe 5 menggunakan enkripsi MD5. Nah, kita coba untuk crack dari tipe 7 password ini. Di sini saya sudah copy dia. Password di sini langsung hasilnya muncul karena metode enkripsinya lebih mudah. Nah, untuk yang tipe 5 ini di website ini juga ada, tapi sebelumnya saya sudah coba, dia butuh waktu yang lama. Jadi sepertinya tidak akan saya gunakan. Nah, di panduan ini gunakan alternatif lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan cracking password di atas. Nah, alternatif yang akan saya gunakan adalah menggunakan Hashcat. Hashcat-nya akan saya jalankan di Windows. Nah, ini Hashcat-nya sudah jalan. Dalam menggunakan Hashcat ini diperlukan dua buah informasi. Informasi yang pertama adalah password atau enkripsi yang mau kita crack atau kita decrypt. Yang kedua adalah word list. Jadi metode dari cracking password ini menggunakan dictionary. Jadi kalau misalnya di sini nah, selain itu di sini juga tersedia informasi bahwa tipe 5 itu ada informasi tentang Hashcat di sini M500. Nah, ya sebelum mulai. Kalau kita coba dia bisa. Nah, ini sepertinya pakai metode brute force. Nah, jadi untuk menggunakan Hashcat ini
Yang pertama digunakan adalah Hashcat, lalu di sini ada minus "-a" atau dash "-a", dia menentukan attack mode-nya, lalu dash "-m" menentukan hash type-nya. Nah, ini contohnya A3 atau M1000. Nah, contoh dari attack mode-nya, kita coba ke attack mode dulu ya. Nah, attack mode-nya di sini ada straight, combination, brute force, hybrid mesh, association. Nah, kita akan menggunakan yang pertama, no straight. Lalu untuk dash mode-nya menggunakan yang tertera di sini, minus 500. 500. Nah, ini dia masih jalan. Cat.accept minus A, no, minus M. Di sini kita masukkan directory yang menyimpan password yang akan di hack atau di crack. Nah, ini sudah saya copy. Cisco ios.txt Asus. Kemudian kita masukkan directory dari word list yang akan digunakan sebagai dictionary. Saya tadi taruhnya di word list. Oh, nggak bisa pakai spasi dia. Pakai underscore. Nah, ini error hybrid compile program karena dalam metode crackingnya dia menggunakan salah satu dari dua, yaitu GPU atau CPU. Nah, pesan error itu muncul karena GPU yang saya gunakan adalah dari AMD Radeon Creative. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Satu nggak ada. EF, EF, password 74. Ini sama ya? MD 05. Ini untuk proses cracknya sudah selesai, plain text-nya 3. Ini kenapa cuma 2 ya? Ini masuk ke port file.
for Hello and welcome back. My name is Richard Davis, and in this video we're going to break away from the forensics track for a bit and move over to the demo. In this case, we're just worrying about the rocku.txt file. We'll look at zip and sh hashes. You'll notice the GPU. This is just Intel Iris having the plain text passwords in the rocku word. You'll notice that we don't see the hashes in plain text passwords, but instead see an info message that says removed 4 hashes found in pot file. If you're familiar with John the Ripper, a pot file is basically a file that stores the progress of any cracked hashcat.pot file. ini kayaknya karena tadi saya sudah coba deh. Jadi dia nggak muncul. Nah, ini di XV0, XV0 123. Oke, nah setelah kita exit. Nah, yang ini kan dia 123, lalu dia 123 juga hasilnya tadi berdasarkan file dari pot file dari Hashcat, pot file dari Hashcat. Nah, sekarang kita coba apakah ini sesuai atau tidak. Caranya kita jalankan Cisco pakai Treasure. Nah, di sini saya akan coba buat password dengan yang berdasarkan informasi ini. Satu, satu, password username min 2, passwordnya 134, min 3, password ssw, lalu menggunakan yang secret username secret 334 lalu password password
Lalu 7 klik 1 2 3. Nah, ini sudah selesai dibuat semua. Kemudian show run. Nah, harusnya password 7 nih ya. Ya udah, kita cek dulu yang ini. Dari secret 5 di sini ada, kita copy, lalu kita paste di sini. Kita copy lagi. Ini kalau dilihat sama sih. Lalu yang ketiga, paste yang keempat. Kalau kita sortir, yang ini kan merah semua, berarti dia sama. Kalau password yang 7, admin set decryption, invalid encrypted password. Jadi pakai ini ya. Oh, bisa masih password dulu yang
Ini memang defaultnya jadi plain text deh. Gimana ya? Password home ABC. Password 7 Word. Admin 1 triple ABC. Valid encrypted. Oh, coba bikin masih sama. Wah, invalid encrypted password. Two Word. Pasti invalid juga. Ya, yang password 7 ini kita nggak bisa cek sih di Cisco langsung. Tapi untuk password yang secret 5-nya ini sudah dicek, dia sama semua. Berarti metode dari cracking menggunakan escape di Cisco iOS ini telah berhasil. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.